Kembali di Q&A, langsung saja. Sekarang mau nanya soal inspirasi dari kreativitas. Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke teman-teman komedi, apa ya, manggilnya apa ya? Karena semua profesi sudah ada, 3 bintang tamu kita. Mungkin dari Aco dulu, kreativitas dan juga inspirasi itu didapat dari mana sih? Karena kan sekarang itu komika atau stand up comedian itu tidak hanya sendiri, kadang punya tim. Nah itu biasanya didapat dari mana? Dan apakah juga menggunakan tim khusus untuk kemudian membantu ide-ide kreatifnya? Enggak sih, sebetulnya lebih ke ngelihat ini aja, mengamati hidup sehari-hari aja. Kadang-kadang tuh kalau ngelihat apa di jalan atau ngelihat temen ngalamin apa, itu kadang-kadang suka pikiran lucunya gitu, kayak kok ironis ya apa segala macem, catat siapa tahu nanti bisa jadi materi stand up gitu. Berapa lama biasanya bikin materi? Ya bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung panjang ininya, materinya gitu. Ya kalau film pasti lebih lama, karena kan kalau film kan nggak bisa berdiri sendiri jokesnya, tapi harus sebuah cerita utuh gitu ya. Itu lebih lama kalau film biasanya. Jadi memang dari pemikiran sendiri itu yang menjadi part utamanya ya? Iya, soalnya kan kayaknya orang tuh bisa ketawa karena ngerasa deket sama cerita atau jokesnya gitu. Kayaknya kalau terlalu jauh-jauh dari penonton juga orang sulit untuk ngetawainnya. Tapi karena dia ngerasa deket, itu mungkin yang bikin dia lebih cepat untuk ketawa karena kayak menertawakan hidup dia sendiri gitu jatuhnya. Itulah makanya aku kalau bikin film nggak pernah yang gimana apa tiba-tiba sci-fi atau apa gitu yang jauh-jauh, selalu yang deket-deket aja. Jadi kayak orang ngelihatnya kayak ya itu tuh cerminan kita di kehidupan sehari-hari gitu. Makanya ngetawainnya mungkin bisa lebih cepat karena tahu konteksnya, tahu ngalamin juga. Iya, ngalamin gitu juga. ya. Jadi dia tuh merasa ada representasi dari karakter yang ada di film itu gitu. Bener-bener berasa sih. Kalau Cak Lontong inspirasinya? Kalau saya pada proses seperti itu sekarang sebenarnya lebih inspirasi itu inspirasi by order. Kalau ada order ada inspirasi. Iya karena Tematik ya. ya karena itu tadi ketika profesi kita ini dibutuhkan orang, kemudian yang membutuhkan itu kan berbeda-beda. Artinya saya harus menyesuaikan orang yang membutuhkan saya. Tailor made gitu ya, saya. Ya semacam itu. Tailor made ya. Kalau penjahit itu kan harus menyesuaikan tubuh yang pesan, kain yang pas seperti apa itu kita yang memilih. Tapi kan ukurannya harus menyesuaikan yang pesan gitu, bukan maunya kita sendiri. Tapi karena saya juga salah satu komika yang memang sangat minim dan ngirit punya special show sendiri gitu ya. Kayak Abdel ini kan rajin banget tiap tahun dia teman-teman gitu. Saya termasuk yang relatif hanya baru sekali, itu pun made by order juga. Ada nggak satu pengalaman Cak Lontong perform, tapi benar-benar nggak ada yang ketawa, nggak lucu, atau dragging sepanjang durasi 20 menit atau 30 menit itu ada nggak sih? Pernah. Jadi ketakutan komika ini pasti bagaimana kalau nanti pas tampil nggak ada orang yang ketawa. Itu memang alami itu, sampai apalagi di awal-awal ya, awal-awal kita perform sebagai komika itu kekhawatiran tertinggi adalah takut kalau nggak ada orang yang ketawa. Tetapi sebenarnya itu dengan berjalannya waktu, pengalaman, ternyata itu sama sekali bukan hal yang menakutkan. Yang lebih menakutkan bukan kalau nggak ada orang yang ketawa. Tapi kalau ada suara ketawa nggak ada orangnya. Itu lebih menakutkan. Ya kan kita pilih-pilih kerjaan, masa di kuburan stand up. Benar juga. Jadi artinya pengalaman itu akan membuat kita. Jadi kalau ditanya tadi inspirasi, ya itu tadi. Karena kita terbiasa dengan, kalau saya ya, mau pola pikir saya terbiasa, jadi semacam made by order aja. Spontan aja. Iya, saya apa yang mengundang saya seperti apa, saya butuh riset. Dan dari situlah muncul ide-ide. Suhu emang beda ya. Beda. Tepuk tangan dong. Gitu ya. Oke, Cing Abdel nih yang punya show. Sama kayak saya. Laris manis juga nih Cing Abdel nih. Susah banget loh ngundang Cing Abdel ke sini. Bener. Masya Allah. Masya Allah. Inspirasi Cing Abdel dari mana, Cing Abdel? Kalau menurut saya, Cak Lontong tuh mensimplifikasi kerumitan yang dia lakukan sebenarnya. Saya tahu made by ordernya Cak Lontong itu dipersiapkannya rumit gitu. Jadi begitu ada orang order dia udah bisa. Seperti tidak perlu mencari inspirasi. Udah ditabung padahal. Udah ditabung. Mungkin kita sebagai manusia kreatif juga
inspirasi bisa datang dari mana aja. Terutama kalau komedian kita ngumpul sama orang lucu. Calontong nggak berhenti ketemu sama orang. Artinya inspirasi datang dari situ. Begitu ada pesan dia udah tahu apa yang bakal dibikin karena udah nabung wawasan yang luas. Ini soal kamu, jangan Soal Enggak, dia suka merendah. Oh, ya. Saya ngikutin apa yang dilakukan Calontong. Oke. Gitu. Ketemu Oh, kamu merendah juga berarti. ketemu banyak orang, bercanda gitu. Ada punchline yang bisa terasa dimasukin di satu tempat, itu kita catat sama seperti Aco nyatat sesuatu yang menarik. Benar Mbak Tejo, sepakat? Iya sepakat sih. Cuman saya mau nanya ke Aco deh. Kenapa kok saya teringat-ingat lawakannya Cak Londong ini terus gitu. Yang ini banyak dari Jawa lawakan Cak Londong. Tapi aku selalu ingat, nanti aku nanya ke Cing Abdel. Guru matematika. Nanya, 1 tambah 1 berapa? 9 katanya. Keluar kamu. Percuma di sini aja nggak bisa jawab, di luar saya juga nggak bisa jawab gitu katanya. Saya tahu jawabannya pertama, karena matematika disebulin banyak orang. Iya. Jadi langsung, nah ada jawaban lain nggak? Kenapa ini nempel di aku? Nanti aku nanya ke Cing. Mungkin ya, biasanya kita tuh paham kalau komedi tuh menjadi lucu ketika ada pematahan asumsi. Jadi ketika kita membuat jawaban yang sebetulnya itu di luar dari asumsi yang umumnya orang. Jadi ketika tadi dia bilang Dia nggak bisa jawab, keluar. keluar, nah orang maksudnya kan logika sederhananya itu maksudnya keluar. Tapi kita patahkan asumsi itu dengan maksudnya keluar tuh ya apalagi di luar, di sini aja nggak kejawab. Dia punya perspektif lain yang membedakan asumsi dari asumsi banyak orang gitu, sehingga muncul kelucuan di situ. Karena unexpected gitu, nggak diduga kalau itu jawabannya gitu. Yang langsung paham. Tapi Iya. ini tadi aku juga sempat ngeblank dulu sih. Oh, maksudnya itu sebelum Aco jelasin. Jadi Tapi adanya- kan tidak semua orang memiliki penerimaan yang sama Mbak Tejo. Enggak, tapi langsung. Nah yang kedua sekarang, ini masih Cak Londong juga, soal matematika. Pokoknya kalau kamu matematika jelek, jangan ngaku aku sebagai bapakmu. Anak itu ikut ujian matematika. Ditanya pulangnya, gimana hasilnya tadi? Anda siapa? Gitu. Kenapa? Ini soal matematikanya saja. Matematika dibenci banyak orang. Sehingga hal yang kedua, kenapa kok aku nempel di sini? Cing, menurut. Jokesnya Iya. Calontong. Iya. Jadi nempel karena Calontong membiarkan penonton untuk membuat punchline sendiri. Dia itu bikin jokes yang orang harus mikir, tapi dia tahu kadarnya orang tidak harus mikir lama gitu. Jadi ada jeda sedetik, setengah detik. Yohana tadi mikir lama, yang pertama. Berarti bukan pasarnya Calontong. Iya Cak Lontong. Kita bicara ini juga komedi, komika ini kan menjadi sebuah profesi, menjadi sebuah bisnis, industri ya. Jadi ada, namanya industri pasti ada persaingan. Mencari materi, walaupun dengan orang yang berbeda, tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, bisa jadi nemu materinya sama. Buat saya, persaingan itu kan kayak misalnya gini, kalau saya jadi supir angkot aja. Anggap aja supir angkot, saking banyaknya angkot, kita berebut penumpang. Jadi seni kita menarik orang adalah bagaimana penumpang mau naik angkot saya. Karena yang utama itu. Saya bisa membuat orang tertawa, kalau saya bisa membuat orang pergi kemanapun kalau dia naik angkot saya, kalau sebagai angkot. Tapi sebagai pelawak komedian, saya bisa berusaha membuat orang tertawa dan saya yakin bisa membuat orang tertawa kalau orang itu sudah masuk ke dalam apa yang ingin saya sampaikan. Makanya saya berusaha memilih diksi yang saya punya guru almarhum Mas Mamik Prakoso itu ya, yang mengatakan bahwa pelawak itu sebagai seorang pelawak memang tampil harus lucu karena itu yang diharapkan oleh penonton. Tetapi pelawak itu juga manusia. Bisa jadi suatu saat dia nggak lucu. Artinya apa? Lucu itu bukan sesuatu yang harus Anda paksakan dan harus bisa Anda kondisikan karena itu bisa jadi di luar kontrol Anda. Ada satu yang bisa kamu jaga dan kamu kondisikan. Apa? Jadilah orang yang enak ditonton. Karena ketika Anda enak ditonton, pas Anda nggak lucu, orang nggak akan ninggalin Anda karena Anda enak ditonton. Enak ditonton tuh dari sisi apa? Enak ditonton itu dari misalnya kalau kita perform ya secara verbal pemilihan kata-kata, diksi, kemudian gestur, kemudian penampilan. Itu harus enak ditonton. Dan kalau itu yang bisa kita jaga dan bisa kita kondisikan. Tapi lucu, suatu saat bisa lepas dari kita. Tapi karena kita enak ditonton, orang nggak akan ninggalin kita.
Kalau kita sudah nggak enak ditonton, berharap lucu, pas lucunya lepas cepet ditinggal orang karena mengganggu jatuhnya. Tapi karena enak ditonton, tanpa lucu pun orang bisa menikmati. Jadi nggak akan ninggalin kita. Itulah yang saya gunakan. Kalau semua orang bisa bercanda di dunia ini, Bercanda terus. pernah lihat setan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.